Selamat siang, kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani kehidupan Anda terkait masalah coaching, parenting, motivating, dan kita selalu berusaha untuk menjadi solusi bagi permasalahan Anda. Tapi ini adalah sebuah ikhtiar atau sebuah usaha kita saja ya. Mungkin teman-teman semuanya yang sudah mengucapkan terima kasih kepada kita, kita juga berbalik mengucap terima kasih juga sudah menonton Beyond Education Podcast, dan mudah-mudahan kita bisa lebih bermanfaat lagi. Tapi jika kalau misalnya kurang puas dengan jawaban kita yang sudah kita post di YouTube Beyond Education Podcast, silahkan langsung tanyakan lagi saya ya. Kayak kemarin itu ada saya beberapa dialog dengan seseorang yang bertanya gitu, dia akan menanyakan sesuatu, terus kita balas di YouTube, terus dia mengucapkan terima kasih. Tapi kalau misalnya ada kurangnya atau misalnya ada apanya, silakan langsung dikomentari saja. Kita juga butuh masukan, butuh insight baru, atau misalnya pertanyaannya lagi nggak jadi masalah. Ini bukan ini ya, bukan ngambil BLT ya. Jadi pertanyaan cuma boleh sekali nggak? Seperti kemarin ada dari ibu siapa itu namanya, saya lupa, dari ibu pokoknya ibu Mbak Rin. Dari Mbak Rin udah berapa kali, kemarin udah 2 kali bertanya. Jadi yang lainnya pun silahkan tanyakan lagi kalau misalnya jika ada yang mau ditanyakan. Dan kita selalu posting juga, dan kita juga selalu menawarkan terkait Q&A. Silakan ada pertanyaan langsung di bawah di link deskripsi ini, silakan ditanyakan. Ada YouTube-nya, ada Gmail, ini YouTube-nya ya, ada Gmail-nya, ada juga WA-nya, Telegram-nya, itu untuk komunikasi kita. Dan kalau misalnya ada yang mau bergabung dengan WA-nya juga langsung daftarkan saja, dan Telegram-nya juga sudah ada, gitu ya. Dan jika ada yang mau baca-baca terkait artikelnya, silakan langsung saja di link bawah ini sudah ada juga Beyond Education Blogspot. Itu artikel selalu update 2 hari sekali dan tidak pernah kosong. Dan kalau misalnya teman-teman semuanya ingin mendengarkan kami di radio online Indonesia juga ada, di Spotify juga kita sudah ada, di Apple Podcast, di Overcast, dan di Google Podcast juga kita sudah ada. Jadi langsung saja klik, misalnya kata kuncinya adalah Beyond Education, maka kita akan bertemu di radio online. Tapi kalau di radio online hanya suaranya saja ya, tidak dengan videonya seperti itu. Baik, pada siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gong? Waduh, Mas sekarang, ini mau PPKM lagi nih Pak. Oh iya, kenapa tuh? Sudah naik lagi gitu kan kasus Omikron ya. Kasus COVID naik lagi. Bagaimana nggak ngambilnya pendidikan kita? Kalau misalnya kita kembali lagi ke online ya, kita ya pasrah aja gitu kan. Karena lebih kita pentingkan kesehatannya anak-anak murid kita kan. Dan memang juga kalau misalnya memaksakan juga karena sih varian ini katanya bisa menyerang anak-anak, katanya lebih cepat menular. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya. Ya, amin. Dan seperti biasa ada yang bertanya lagi. Apa nih Bang? Dari Mrs. Nelly. Mrs. Nelly ini beliau sudah bertanya sebenarnya 3 hari yang lalu ya, atau 2 hari yang lalu ini. Mrs. Nelly itu cara membangun kepekaan anak seperti apa? Membangun kepekaan anak seperti apa? Jadi mungkin kepekaan di sini tidak disebutkan spesifik sih Pak, tapi pertanyaannya cara membangun kepekaan anak aja seperti itu. Secara general ya. General mungkin ya, mungkin kita bahas secara general mungkin. Ya. Oke, baik. Kalau dari saya pribadi, ketika kita ingin membangun kepekaan kepada anak, ini saya bagi menjadi 2. Pertama, kepekaan kepada diri kita sendiri, maupun kepekaan kepada lingkungan kita. 2 hal ini yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Berarti lingkungan anak dan kepekaan kepada diri anak sendiri. Ya, diri anak sendiri. Jadi maksudnya begini, kepekaan kepada diri sendiri. Apakah misalnya anak itu memiliki kepekaan terhadap inisiatif yang baik? Ya, misalnya begini, anak ketika waktunya mandi, dia secara otomatis ya dia
mandi. Dia tidak perlu disuruh-suruh oleh orang tuanya. Dia menganggap bahwa mandi ini adalah hal yang wajib dia lakukan. Dia peka terhadap kebersihan dirinya. Nah, kan ada anak gitu, kalau disuruh mandi itu sampai orang tuanya harus mulutnya sampai berbusa gitu. Dan anak nggak mandi juga. Ya, malah semakin disuruh semakin enggak. Iya. Gitu, biasa. Ya, karena tidak ada kepekaan di dalam dirinya. Anak akhirnya ujung-ujungnya itu cuek gitu. Malah dia menganggap orang tua itu mengganggu kehidupannya. Iya juga. Iya, ada. Karena memang sejak kecil orang tua hanya memberikan perintah kepada anak, bukan memberikan pemahaman betapa pentingnya kita mandi. Ya, dengan kita mandi kita memiliki badan yang bersih. Ya, otomatis badan kita menjadi sehat karena tidak ada misalnya kotoran yang melekat di diri kita. Oh, jadi harus dijelaskan seperti itu ya? Harus. Tidak hanya perintah aja. Iya. Gitu. Karena cara mendidik, ya mohon maaf ya, sebagian besar orang tua itu hanya dengan kalimat perintah. Karena merasa itu anaknya. Ya, karena itu anaknya dan anak dipikir tidak bisa berpikir. Iya, betul. Nah, di sini menjadi masalahnya. Kalau kita sebagai orang tua tidak mau belajar mengenai anak, maksudnya tumbuh kembang anak. Nah, di sini pentingnya kalau misalnya orang tua ini menginginkan anak itu peka terhadap dirinya, kemudian peka terhadap lingkungannya, terutama lingkungan sosialnya. Kita misalnya senang gitu kalau melihat anak kita senang berbagi pada sesama. Tetapi anak tidak mungkin memiliki sifat seperti itu kalau kita tidak mengajarkannya. Misalnya anak nih tidak pernah kita ajarkan manfaat dari sifat berbagi itu. Akhirnya bagaimana anak mau mengimplementasikan sifat peka terhadap lingkungan sosialnya itu di dalam dirinya. Oh, berarti orang tua itu bisa dijadikan panutan gitu ya Pak ya? Iya. Untuk belajar kepekaan anak gitu. Benar. Karena orang tua yang harus memberikan contoh terlebih dahulu. Bagaimana kepekaan yang ada di diri orang tua itu anak bisa lihat. Dia mengasahnya dengan cara seperti itu ya orang tua. Benar. Karena begini, kalau misalnya nih kita nyuruh anak kita mandi tepat waktu, hanya perintah aja, perintah saja. Tetapi orang tua tidak pernah melakukannya tepat waktu. Akhirnya kan anak bingung, kok orang tua saya cuma bisanya merintah ya, dia aja nggak melakukan, terus dia nyuruh saya. Oh, jadi orang tua enak banget ya, dibandingkan jadi anak gitu, jadi korban terus gitu. Nah, di sini kan orang tua tidak peka gitu. Kalau kita berpikir anak itu tidak bisa melihat ya, lingkungannya, orang tua akan kecolongan gitu. Anak bisa berpikir gitu bahwa orang tuanya ini tidak bisa menjadi role model yang baik. Itu yang kita nggak pikirin. Nah, itu. Kalau sampai hal itu sudah melekat di diri si anak ya, bahwa orang tua ini bukan role model yang baik, ya bagaimana anak ini timbul kepekaannya dulu? Sulit gitu. Ya kayak orang dewasa saja ya, kalau tidak diberikan contoh hal yang baik, orang dewasa saja tidak memiliki caranya. Nah, apalagi anak-anak gitu, yang masih membutuhkan bimbingan orang tuanya. Nah, jadi di sini pentingnya orang tua itu harus menjadi role model gitu bagi anak-anaknya. Jadi nggak mungkin gitu anak memiliki sikap yang baik di dalam dirinya kalau dia tidak melihat hal itu terjadi pada orang tuanya. Betul. Jadi ya sebaiknya apapun itu berawal dari sesuatu yang dicontohkan gitu sebagai panutan utama gitu. Karena kita juga sebagai anak kayaknya sih
kalau orang tua kita mencontohkan, kita nggak sulit untuk mencontoh. Kita sebagai anak ya, iya. aku merasa kan kalau yang melihat orang tua mandi tempat waktu, kita juga ikutin gitu, jadi gampang gitu. Benar. Dibanding kita harus disuruh, tapi kita nggak bisa ngelihat orang tua kita melakukan hal itu. Iya. Gitu. Ini ada contohnya yang saya ingin berikan ya. Ya pada suatu saat gitu, ketika anak saya masih usianya kecil gitu kan, saya memperlihatkan ke dia pentingnya kita memiliki sifat senang berbagi kepada sesama. Iya ini iya. Okay. Nah, anak saya berikan contoh langsung gitu di depan matanya dia, bahwa saya ketika ada orang yang membutuhkan, saya tidak sungkan langsung berbagi gitu. Nah, awalnya saya tidak menyangka gitu, ternyata anak saya melihat dan berpikir dengan apa yang saya berikan, situasi dan kondisi itu. Dengan apa yang Bapak contohkan dan Bapak lakukan gitu ya. Benar. Awalnya nggak tahu bahwa anak itu bisa. Iya, karena anak saya waktu itu masih balita. Oh, masih balita ya. Masih balita. Dan saya tidak menyangka gitu, ternyata anak saya akan menirunya. Nah, akhirnya pada suatu saat saya dapat cerita dari neneknya anak saya, bahwa ketika dia sedang jalan dengan cucunya, anak saya ini, cucunya ini memaksa neneknya agar memberikan sesuatu kepada pengemis yang sering diberikan oleh ayahnya. Oh, sampai begitu ya? Iya. Sampai maksudnya dengan kondisi yang lain bisa melakukan hal itu gitu. Benar. Nenek cerita ke saya bahwa itu cucu nenek pas lagi jalan narik lengan nenek, nek kasih nek, soalnya ayah sering ngasih dia. Nah di situ kan akhirnya saya terkejut juga. Oh ternyata anak balita saja itu sudah bisa berpikir. Yang saya anggap sebelumnya ya nggak mungkin lah gitu kan. Maksudnya ya namanya anak-anak masih balita lagi kan. Siapa ya? Ternyata anak itu memang peniru ulung. Apalagi kalau kita selalu tanamkan hal-hal yang positif dari mereka masih kecil. Ketika mereka sudah dewasanya, itu akan menjadi karakter bagi dirinya. Nah kan alangkah bagusnya ya kalau orang tua ini memberikan role model yang baik gitu. Jadi mengajarkan atau mengajarkan pemahaman kepekaan itu bukan hanya dengan perintah saja gitu ya. Benar, tapi langsung di role model.